bakal jatuh dengan bareta yang dimiliki oleh Jafra, sang sharpshooter dari seorang DG. Terlihat juga ada Gare yang sendirian malah mencoba menjadi bulan-bulanan, dan ia menyisakan satu orang aja, dimana satu orang dari Gare ini udah nggak bisa berbuat banyak. So Bigetron bermain-main dengan api semangat DG, lu bakalan kebakar bro. Yaitu Boom dan juga Aura NSC, di mana emang berhasil dapatkan satu knock, bahkan udah dua knock, menyisakan satu orang lagi. Run MKS untuk kesekian kalinya Aura NSC The Maze selalu bertemu dengan Boom Esports, dan mereka harus mengalami kesulitan dan harus menelan pil pahit kekalahan di area The Maze bersama dengan Boom Esports ya. Dimana kita tahu juga di kala hari sebelumnya masih sama skemanya seperti aura-aura sebelumnya, kita tahu lebih turun di arah Santa Catarina. Dan sekarang itu lihat gak sih? Aduh, ngasikin banget bos. Aduh, itu ceritanya dia mau mencoba merasakan hal yang sama kayak Wawan. Ketika Wawan lagi runduk-runduk ke arah tanah, itu tadi dia juga ada yang tiarap-tiarap juga gitu, ngerasain gimana sih kalau rasanya kenok gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Selebrasi yang oke banget, dan menurut gue fine-fine aja, karena menurut gue ketika lu habis ngeratain orang, lu selebrasi pakai emoticon, itu something yang wajar. Kayak lu kalau habis main bola terus lu ngegolin ya, pasti ada selebrasi. Betul. Dong. Gitu. Dari tim supporter juga kan langsung wah gitu kan, pecah banget. Jadi sebenarnya secara fair play itu masih oke-oke aja dan tidak menyakiti siapapun. Betul. Anyway, yes, itu dimana Aura yang tadi melanjutkan kalimat gua mengubah skemanya sedikit, tapi masih dengan pola yang nggak terlalu berbeda ketika di kalah hari di The Maze, dan seperti yang lu bilang ketemunya sama Boom. Drop point yang langsung kejepit dan langsung bisa gue bilang crowded sama teman-teman dari Boom. So harus tersisa lagi the last man standing untuk Aura. Cuman sisanya masih belum ada pergulatan lagi ya. Kalau kali ini lumayan lambat temponya. Iya, cukup sulit juga akhirnya momentum yang dimiliki, karena memang kebetulan dari teman-teman Boomnya sepertinya lumayan siap, karena tadi kalau gua nggak salah lihat juga tuh lebih ke arah teman-teman dari Boom nih dapat satu senjata, bodo amat nggak mau looting dulu, tapi dia langsung tabrak set up aja posisi dan bikin gimana caranya tim yang lagi barengan turun sama kita nih tergenggam gitu, nggak bisa melakukan pergerakan lebih banyak. Kekunci lah kasarnya. Dan oke, di sini ini menarik dimana gue udah biasa ngeliat Aura di Santa Catarina, tapi justru kita malah ngeliat bos ya. Cukup fresh juga dari teman-teman bros kali ini, dan ini masih sama untuk polanya DG. Kita ngeliat dia di Stone Ridge so far masih full, belum ada yang ngekontes sama sekali. Mungkin sebenarnya yang agak krusial lah ini dia di Foundation, bener aja dimana Jat udah bertabrakan langsung begitu seorang Herman harus ke knock pertama kali ini. Oke, bakal coba langsung di jump set begitu oleh Isal, dimana Abin berhasil dapat dicatur. Rich juga bakal tukar oleh seorang landman. Abin udah berhasil dapatkan satu lagi. Abin luar biasa sekali dan harus kehilangan satu Rich aja. Oke, di revive dulu dan menyisakan Pac-Man aja. Cukup sulit posisinya Pac-Man. Udah langsung menarik diri aja, nggak mau mengambil resiko seperti kawan-kawannya yang cukup sulit posisinya. Ini tadi baru lu nanya nih, pas off air lu mau megang siapa kan? Terus gue bilang RRQ sih sebenarnya. Tapi RRQ kalau turun di Reverie biasanya rotasi keduanya itu dibakar sama temen-temen yang ada di kulit luarnya Reverie, dan sekarang tadi baru dibakar sama Jet di posisi Foundation. Tapi kita move on dari situ, J. Yes, sudah ada teman-teman dari Comment Post yang ada di area tersebut nih terbagi cukup jelas. Itu Siren dan juga Bigetron Beat, dimana harusnya Bigetron Beat tahan aja, karena kalau lu lari ke belakang coba narik ke high ground, tadi udah ada yang jagain di area Siren juga, walaupun Sirennya Ericnya udah keculik gitu, tapi pada akhirnya lu tetap harus respect setiap move kecil. Kebetulan pasti lu nggak bisa ngapa-ngapain, karena kalau ke atas kan itu open field dulu sedikit tuh, jadi sedikit banyaknya peluru bakalan datang lagi ke arah lu. Dan kebetulan aja di sini udah menjadi satu move yang cukup baik juga dari Bigetron. Cara nariknya dia pinter, nggak ke atas tapi pelan-pelan minggir ke arah kanan, ngambil kanan, dan kebetulan Comment Post juga udah nggak diisi sama Siren. So Siren tadi boleh gue bilang melakukan fast loot yang cukup baik juga. Habis itu dia langsung ngamanin area high groundnya. Yes, tadi ini dari posisi Jet udah nggak berhenti sampai natakin teman-teman dari RRQ. Dia udah ketemu lagi nih dari teman-teman Boom ya. Boom yang sempat tadi baru aja menang fight terhadap Aura di posisi The Maze.
Gue juga penasaran nih Lynx dari yang kita tahu memang posisi turunnya tadi di Council Hall atas dia udah pembagiannya 3-1 dan menariknya justru nggak ketabrak sama Capital tapi mungkin aja bisa dapat karena di sini Lynx sudah mensecure 1 poin eliminasi yang gue nggak lihat siapa yang dia pick off tapi kemungkinan mungkin Capital karena Capital tadi itu turun di confinement yang harusnya deket banget sama Council Hall di atas. Alright. Dan ngelihat ini ya tulisan-tulisan dari nickname boomnya nih udah mulai membara-bara, berarti so far belum ada fight yang terlalu berarti. Jadi makanya dari boomnya udah jadi kill leader dan kebetulan tadi boom itu areanya dari The Maze terus ke atas berarti ke arah Foundation terus dia langsung sisirin area OTW Shrine seharusnya. Iya. Berarti dia rada muter dari bawah kiri ke kanan atas mungkin nanti bakalan force engage masuk ke dalamnya itu lewat Bayfront mungkin dan bisa aja mereka juga datang langsung ke arah Refinery dan kebetulan juga sudah ada high ground lagi yang diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion yang harus memulai game hanya dengan 3 orang di arah Shrines dan kebetulan juga sudah ada Capital yang terpantau. Lynx, by the way, ngomong soal Lynx, gua nggak ngeliat Candice. Apakah Candice udah tidak bersama Lynx? Kita nggak tahu juga karena kalau gue lihat juga sekarang udah ada Frost yang berhasil dapetin 1 Vince di arah atas. Baby masih coba memantau, coba ditembak dulu dari arah samping. Sudah ada Vici dan juga Borgai di sana. Yes, ini yang tadi gue shout out bisa kemungkinan 1 orang yang ke pick off itu adalah Capital dan bener aja seorang Magical di situ harus hilang. Tapi di sisi yang lain seorang Vince yang tadi memang posisinya Lynx itu ke sandwich sama 2 squad sekaligus dari posisi Capital juga dari Red Bull Rebellion yang sebenarnya cuma bertiga. Jadi so far sekarang semuanya tradingnya sama 3-3-3 dan udah ada firing juga yang di open dari sisi high ground sedikit ke arah teman-teman Capital dan menjadi satu vision yang bagus tentunya dari teman-teman Lynx juga. Alright, ternyata kita direct sedikit ke arah komen pos. Sudah ada tim yang lagi kuat-kuatnya juga yaitu DG, di mana DG dengan roosternya yang sedang ditangguhkan di sini udah ada Raven, Azriel, Jafra dan juga Abax. Mulai terlihat simponi dari mereka yang cukup meluluh lantakan banyak tim boleh gue bilang saat ini. Karena dari segi mechanical, dari segi performa as a team juga lagi terlihat meningkat banget dari DG. Terus juga tadi baik banget fight alat itu sebenarnya di apa ya dieksekusi oleh DG dengan cukup well boleh gue bilang dan akhirnya di sini DG pun terlihat berhasil memukul mundur Bigetron walaupun sebenarnya masih ada upaya untuk melakukan flanking dari Gare. Cukup berani coba seorang Gare mencari momentum. Di sisi lain juga ada Insky yang harus jatuh terus berhasil mendapatkan Insky dan Nocture dan Irul di sini sepertinya nggak punya banyak pilihan. Sisi lain Ikam udah bakal jatuh dengan Bareta yang dimiliki oleh Jafra, sang sharpshooter dari seorang DG. Terlihat juga ada Gare yang sendirian malah mencoba menjadi bulan-bulanan dan dia menyisakan 1 orang aja di mana 1 orang dari Gare ini udah nggak bisa berbuat banyak. So Bigetron bermain-main dengan api semangat DG. Lu bakalan kebakar bro. Iya, padahal di sini sebenarnya Bigetron tadi sempat berhasil nggak ketabrak sama Siren ya ketika di posisi command post. Tapi dengan kedatangan DG yang kita bilang beberapa kali juga DG yang lagi naik secara performa tim, kemudian sampai dengan mechanical juga dan ini dia Bang Fayat proud sekali ya bisa dilihat anak-anaknya berhasil ngeratain. Tapi oke, ini boom juga beberapa kali konsisten untuk di pot pertama kali ini udah sampai tadi walaupun beberapa sedikit keseleo cuman poin eliminasinya banyak sampai masuk top 3 juga kali ini masih berempat 3 poin eliminasi ini dari Ciat tadi dari Boom juga udah mensyukur 3 dari Aura kan tadi. Oke, ini berarti kalau misalkan Boom dapetin Aura di The Maze, terus di Foundationnya ada orang, ada si karena sebenarnya Red Bull Rebellion cuma bertiga kali ini. Wah, roti isi daging ini mah ya sandwich udah dilakukan oleh tim Red Bull Rebellion. Sudah terlihat juga ada Boss Nightmare yang datang buat pokoknya balas ditatakin aja dengan SKS milik seorang Kelvin. Datang juga Fearless. Oh, tapi masih ada serangan balasan di arah belakang. Zona udah mulai menggigit. Siapapun yang masih ada di luar zona juga harus masuk mau tidak mau dan kebetulan aja Boss Nightmare masih berhasil selamat untuk datang ke area Shrines. Dan oke, udah dikasih lemparan frag grenade juga. Kelvin terlihat udah terpisah oleh Frost. Menjadi kesempatan yang bagus banget untuk teman-teman dari Boss Nightmare. Walaupun di bawah masih ada Boss Riza yang siap memantau. Dan di arah depan yaitu Boss Haide dan juga Fear
berhasil mendapatkan satu di saat Trizar terkenal dan tapi tertukar juga satu. Bakal coba dilakukan upaya ras. I'm God dan juga Fearless udah bersiap maju ke depan. Masih ada Mr. Home juga siap menjemput dengan vehicle-nya, tapi bakal coba disamperin oleh Haide. Bakalan maju sedikit lagi. Udah mulai kebakar-bakar. Awas, danger zone itu sangat kejam. Udah langsung dihabisin begitu saja Kelvin ya tanpa ampun. Oh, masuk dulu ke dalam, ternyata Mr. Home masih selamat bersama dengan Fras yang sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi, bakal langsung dihujani peluru saja. Masih punya satu glowal untuk bertahan diri. Masuk dulu ke arah belakang. Open field masih membuka 3 glowal cukup baik. Di sisi lain Vicious jatuh, Nocture dan Fearless berhasil mendapatkan Fras, menyisakan Mr. Home sekarang. Yes, dan ini dia benar-benar awak banget tentunya dari teman-teman Bos Nightmare dan Rebellion. Hai dari sini berusaha sedikit nge-aim karena posisi juga udah kekenok, udah jadi gratis aja. Dan dari Capital ternyata somehow hanya tersisa 2 orang setelah tadi sempat bersinggungan juga sama Lynx, betul, Lynx nih bos, yang sebenarnya tersisa 1 orang. Ya, ini Lynx nih bos, sebenarnya malah gua sedikit pertanyakan tadi sedikit lengkap, dia ada 3 orang tadi, cuman malah jadi sisa 1 orang, jadi lumayan terkikis juga sama teman-teman dari Capital. Dan sekarang 1 lawan 1 kita bisa perhatikan siapa yang akan menangin fightnya, dimana ini sebenarnya udah semakin sakit juga zonanya. Ini menariknya bahkan sebenarnya tadi 4 versus 3 karena si Capital ini berhasil ke pick off 1 di early-nya sama si Lynx. Tapi kebadannya berbalik di mana malah jadi head on dari posisi Capital juga. Cuman ternyata kita bergeser dulu di sini. Aji ada Raven juga yang dapat POV dari sisi kanan, sisi kiri juga, dan Abax berhasil ngekenokin 1 orang lagi juga dari teman-teman Jab. Wah gila sih, itu emang AUG dikasih silencer sih benar-benar merepotkan. Raven juga terlihat banget damage konstannya datang ke arah musuh di depannya, benar-benar bikin bikin matiin langkah gitu boleh gue bilang. Tapi ternyata ada Nocture yang benar-benar Nocture berhasil mematikan langkah juga dari tim Red Bull Rebellion, dan dia lebih memilih untuk menahan di luar zona. So benar-benar anti klimaks. Tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sekarang zona udah nggak ada di pihak DG juga. Ternyata sudah ada teman-teman dari Bos Nightmare dan juga Boom Esports yang sudah mulai bergesekan. Bakal coba disiapin frag grenade yang bakal coba di-charge, bakal meledak ke depan. Duar, itu dia makan 1 korban. Nice one dari Mang, sang kapten yang siap melakukan upaya serangan, bergerak mendekat, langsung ditembak. 2 orang udah jatuh. Masih ada Maybe dengan 1 WM cukup tajam dan juga sakit. Menyisakan Fearless saja, mulai dikikis 1 persatu pemain dari Bos Nightmare. Fearless, what you gotta do? Menyisakan 1 orang Fearless dengan 1 Thompsonnya. Oke, Fearless masih berusaha sekuat tenaga untuk memutar posisi dan mengalihkan perhatian, tapi sepertinya cukup sulit posisinya. Nggak punya banyak pilihan, ditutup jalannya. Coba menggocek pemain dari player Boom Esports. Maybe di sisi lain terculik oleh Freya. Oke, itu dia terhimpit ruang dan waktu. Langsung diajar dengan double barrel dari arah belakang. Masih ada Mang juga dan 3. Yes, itu dia Meng yang sebenarnya kalau di game sebelumnya dia harus mati sama granat itu sendiri. Kali ini dia berhasil memberikan 1 poin eliminasi, sebuah pembelajaran juga progresif yang bagus banget dari seorang Mang. Tapi kita geser dulu, ada Jet Esports yang sebenarnya hanya tersisa 2 RRQ Hades gugur di posisi ke-6, disusul dengan last man standing dari Aura juga yang secara placement hanya sampai ke posisi ke-5. Ya. Wow, Jet. Even Jet aja di sini bakal harus posisi ke-4, dimana kita tahu tadi Bos Nightmare dan juga Boom bersama dengan Jet emang lagi saingan parah. Dan sekarang ini bakal jadi kesempatan untuk Siren akan membuktikan eksistensinya di area high ground. Dan juga sudah ada teman-teman dari DG Sports yang siap memanfaatkan high ground selanjutnya. Siren sekarang nggak terlalu diuntungin karena zona terakhir sekarang juga sudah ada di teman-teman DG. Azrael di sana udah siap melawan para pemain dari Siren, dan kebetulan di tengahnya sudah ada teman-teman dari Boom Esports. Siapa yang bakal di-concern lebih dulu, dimana mau nggak mau di sini harus turun gunung DG-nya. Sekalipun dia turun gunung dia bakal sulit banget karena di bawah pasti bakal disambut. Oke, bakal coba tembak. Jafra subshooter yang luar biasa. Itu dia. Dar. Lagi-lagi bang. Luar biasa sekali firing dari seorang Jafra dengan baretanya. Udah bakalan coba di handle dulu oleh teman-teman dari DG. Masuk ke dalam zona dengan cukup santai. Dar. Gua selalu suka simfoni dari Bareta Moment, dimana sudah ada pemain dari Boom yang siap melawan pemain dari Siren di arah samping kiri. Yes, Abax juga berhasil nge-pick up 1 lagi dari Siren, dimana Justin harus terbakar, tapi dibalas di sini, dimana DG dengan 9 poin eliminasi. Wow, banyak sekali tanpa ada yang ke-pick up sama sekali. Abax juga so far masih bisa menambah medical kit lagi, tapi Boom gak berhenti sampai situ, dimana Boom sekarang posisinya di lower ground, J. Ya, kalau
tadi kita lihat juga sebenarnya Abak tuh bener-bener kayak satu Abak sama dengan 3 player Siren Israel. Bener-bener ditanakin dengan double barrel, bener-bener kayak semuanya tuh tumbang Pakai sama granat Abak juga. semua. Dan udah ada pelontar yang cukup merepotkan, tapi masih ada Abak yang cukup brilian untuk melaksanakan serangannya ke arah Mang, dimana Azrael juga berhasil dapetin satu Mang. Dan di samping kiri masih ada Igap yang masih ternyata harus terhimpit dan terbantahkan upayanya menuju Buya. Ini adalah Buya untuk DG Esports, luar biasa DG Esports.